Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah ciptakan seluruhnya yang ada di langit dan di bumi ini, semuanya merupakan nikmat yang Allah berikan untuk kita semua, untuk makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi ini, baik manusia maupun bukan manusia. Siang hari ini Allah berikan kita nikmat sehat yang terbesar yang tak ternilai, serta nikmat iman dan Islam yang masih ada di dalam dada kita. Dengan itu semua, dengan izin Allah kita dapat hadir di satu ruangan yang mudah-mudahan penuh barokah ini, di masjid yang kita cintai ini, untuk kita bersujud kepadanya, untuk kita melakukan pengabdian kita terbaik di hari Jumat yang satu minggu satu kali kita laksanakan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas hidup kita yang terbaik dicatat sebagai amal ibadah kita yang bisa menjadi bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib saya tentu mengingatkan, khususnya buat diri saya dan buat kita semua yang hadir, mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita, ketakwaan kita, meningkatkan amal ibadah kita, nilai-nilai kebaikan kita yang kita lakukan setiap hari, setiap langkah, setiap detik, agar kita berusaha selalu mengerjakan yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larang, sehingga kita patut dipuji oleh Allah, dimasukkan ke dalam golongan la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah saya pada hari ini menyesuaikan karena di bulan November adalah satu bulan. Mungkin banyak orang yang walaupun ingat tapi bisa melupakan apa sesungguhnya yang terjadi di bulan November yang kita kenal dengan 10 November, yaitu Hari Pahlawan. Tidak semua orang ingat, tidak semua orang menyadari bahwa sesungguhnya bulan ini adalah bulan yang justru menentukan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Kenapa 10 November disebut Hari Pahlawan? Karena itu perjuangan habis-habisan bangsa kita. Setelah Indonesia merdeka, sekutu ingin kembali menjajah Indonesia. Di Surabaya tempatnya pertempuran yang dahsyat sehingga memakan korban yang begitu banyak. Pahlawan kusuma bangsa kita gugur, dan itulah mereka yang harus kita beri penghargaan besar hari ini.
Dan kita selayaknya sebagai bangsa Indonesia harus menteladani, mengambil, dan apa yang kita harus lakukan sebagai masyarakat yang mewariskan dan diwariskan negeri Indonesia sebagai negeri yang merdeka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tentu saja yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas semua perjuangan yang dilakukan oleh mereka demi kemerdekaan negeri ini. Apa jadinya kalau negeri ini masih dijajah? Apa yang terjadi kalau kita hidup dalam keadaan tidak merdeka? Kita lihat bangsa-bangsa kita, saudara kita yang mungkin masih terjajah, luar biasa, tidak nyaman, tidak enak, tidak bahagia, dan tidak akan mendatangkan kebahagiaan lahir dan batin bagi kita. Oleh karenanya kita patut bersyukur kepada mereka, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua yang mereka lakukan untuk kita. Selain kita bersyukur kepada Allah, kita juga harus berterima kasih kepada para pahlawan bangsa kita. Bagaimana cara berterima kasih kita? Minimal kita doakan. Karena itu bangsa Indonesia ada yang istilah tabur bunga ke makam, bukan hanya sekedar menabur bunga, tapi sesungguhnya adalah mendoakan mereka. Insya Allah doa kita semua sampai kepada mereka yang telah berjuang meneteskan darah dan air mata untuk negeri ini. Kalau mereka tidak berjuang, kalau mereka biar negeri ini bukan lagi negeri Indonesia yang dikuasai orang Indonesia. Kita nggak tahu juga kalau negeri ini sekarang ini juga kita biarkan, bisa jadi juga dijajah tanpa perlawanan, dijajah tanpa peperangan bisa terjadi. Kalau negeri ini dibeli, kawasan-kawasan pantai dan lain sebagainya dibeli sama mereka, sama orang-orang yang punya duit, hak-hak masyarakat kecil tentu akan kehilangan yang biasa mereka bekerja mencari ikan, biasa nelayan. Kalau sudah sekian pantai dijadikan perumahan besar dan mereka yang tinggal di situ bukan orang Indonesia, tentu ini juga adalah satu penjajahan yang secara tidak langsung diberikan kepada kita. Cuma kita tidak sadar, kadang-kadang kita biarkan, udahlah biarin aja, saya mah besok juga mati. Tetapi ini harus kita tanamkan kepada bangsa dan negara kita. Kalau juga dulu para pahlawan berpikirnya seperti kita, sekarang misalnya biarkan saja, nggak ada negara Indonesia. Kalau juga hari ini bangsa Indonesia, negeri Indonesia tercinta, berpikirnya membiarkan orang datang ke Indonesia besar-besaran, mengisi, membangun investasi, di mana orang Indonesia sesungguhnya? Jadi hari pahlawan ini merupakan hari yang harus kita renungkan kembali betapa perjuangan mereka begitu besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah bersabda, "Malam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, terutama mereka yang berjasa. Siapapun yang berjasa, apakah dia orang tua kita, apakah dia masyarakat, apakah dia tokoh agama, apakah dia dan lain sebagainya, hendaknya kita berterima kasih kepada mereka supaya kita juga termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia atau berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, yang kedua, kita harus tetap istiqomah menjaga negeri ini sebagai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai masyarakat harus paham, kita harus mengerti kalau negara ini tentu tidak sesuai lagi dengan apa yang menjadi harapan masyarakat, harapan bangsanya, harapan rakyatnya. Apakah kita harus membiarkan? Oh, tentu tidak. Minimal kita melakukan hal-hal yang bisa mengklarifikasi kesalahan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan kepentingan negeri ini semata. Fastaqim kama umirta, hendaklah kalian beristiqomah mempertahankan negeri kemerdekaan ini. Negeri yang sudah merdeka ini harus dipertahankan oleh kita, jangan sampai kemudian kembali dijajah oleh siapapun di negeri ini, apalagi kalau dijajah oleh bangsa kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubul watoni minal iman, cinta negara itu sebagian daripada iman. Jadi kalau kita tidak punya rasa cinta terhadap negeri kita sendiri, berarti imannya juga dipertanyakan.
Karena cinta negara kita bisa beribadah dengan baik kalau negara ini juga negara yang aman, tentram, damai. Kalau negara ini dikuasai orang, negara ini tidak aman, tidak damai, mau gimana kita? Mau ibadah kayak apa kita? Bisa-bisa berhaji juga ke tanah suci Mekah dilarang kalau dalam kondisi tidak aman. Karena itu cinta negara untuk mengamankan secara istiqomah menjadi bagian penting dari kita sebagai masyarakat. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap kita yang ketiga, asy-syaja'ah, berani karena benar. Berani karena mempertahankan kebenaran. Berani karena mempertahankan agama Allah. Lihat orang Palestina, tinggal beberapa orang saja, negeri Palestina semakin kecil, dilebarin terus sama orang-orang Israel. Apa dia mau pergi? Tidak mau pergi. Lebih baik mati di situ daripada dia meninggalkan tanpa tanggung jawabnya terhadap agama dan tanah airnya. Apalagi Al-Aqsa, apalagi Israel adalah negeri para nabi, apalagi di sana juga ada satu masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kalau sudah mau menyerah, dia tinggal saja. Mungkin negara-negara tetangga masih luas, dia lebih aman, tapi pantang menyerah, pantang mundur. Itulah negeri Indonesia yang juga para pahlawan kita berkata demikian, pakai kemerdekaan yang lebih baik, merdeka atau mati. Itu yang harus ditanamkan oleh kita semua sebagai rakyat Indonesia, demi keutuhan dan demi mempertahankan kebenaran. Karena negeri ini adalah negeri yang diberikan oleh Allah sebagai karunia kita sebagai bangsa Indonesia, yang tentu harus kita cintai dan kita pertahankan dengan baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menghibur Abu Bakar ketika cemas untuk mempertahankan kebenaran, menyiarkan dakwah Islam. Turunlah firman Allah yang disampaikan kepadanya, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau pernah takut, jangan kau pernah gentar, sesungguhnya Allah bersama kita. Kenapa kita harus takut? Makanya mereka para pahlawan lebih baik mati. Dia nggak pernah takut mati. Lebih baik mati justru sebagai syahid daripada membiarkan orang-orang penjajah-penjajah berkeliaran di negeri yang dia cintai, di negeri ini, di negeri Indonesia. Hadirin, itu pelajaran yang terpenting. Dan yang terakhir, pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya negeri ini bisa sukses dengan baik dengan kita menjaga persaudaraan di antara kita, persatuan dan kesatuan di antara kita. Tidak ada kekuatan kecuali dengan bersatu. Islam akan lemah kalau tidak bersatu. Negeri Indonesia akan mudah juga dilemahkan oleh negeri lain kalau tidak bersatu. Oleh karena itu, perintah untuk bersatu adalah perintah yang wajib dari Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wala takunu kalladzina tafarraqu, janganlah kalian menjadi orang yang selalu berpecah belah. Dalam ayat lain dikatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatulah dan jangan berpecah belah. Di masjid ini kalau sudah berpecah belah, nggak punya kekuatan jamaahnya. Rumah tangga juga kalau udah tidak cocok, berpecah belah antara anak istri dengan bapaknya, juga tidak punya kekuatan keluarga itu. Semua yang kita bangun dengan persaudaraan, dengan persatuan dan kesatuan, itulah sebuah kekuatan yang muncul baik dalam keluarga, masyarakat, jamaah masjid, dan lain sebagainya. Termasuk negara kita tercipta Indonesia. Kenapa dinamakan negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia? Karena memang sesungguhnya persatuan dan kesatuan ini menyebabkan Indonesia menjadi kuat. Kita sadar Indonesia bukan hanya orang Islam, banyak agama. Kita sadar banyak bahasa. Kita sadar banyak lain-lainnya. Sebelum bulan November, para pemuda sudah bersumpah setia dengan berjanji satu bangsa, satu negara, satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bangsa Indonesia, negara Indonesia. Itulah Sumpah Pemuda yang mungkin telah berlalu tanggal 28 Oktober yang dilanjutkan dengan bulan November sebagai hari yang penuh sejarah bagi kita. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita semakin mencintai negeri kita, mencintai agama kita, mencintai kebenaran yang ada di wilayah kita, di diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa minkum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبي قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. سلمنا والمسلمين وعافنا والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الصلاة